Selamat datang, Bapak dan Ibu Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN pada video tutorial penggunaan aplikasi eJafung. Video ini berisikan tutorial dari 4 modul dalam aplikasi eJafung, yakni modul pengangkatan, modul SKP, modul butir kegiatan, dan modul dupak. Untuk mengakses aplikasi eJafung, Bapak dan Ibu dapat membuka browser pada masing-masing perangkat, lalu mengetikkan tautan e-jafung.kemenkeu.go.id, lalu masuk dengan menggunakan user digit. Modul pertama yang akan menjadi pembahasan dalam video ini adalah modul pengangkatan. Modul pengangkatan adalah modul yang digunakan bagi user role Jafung, baik dari pengangkatan melalui in-passing maupun melalui penyetaraan jabatan. Pada modul ini, role user yang digunakan adalah role user Jafung dan role user admin Satker. Adapun output yang dihasilkan dari modul pengangkatan adalah 1. Data SK pengangkatan, 2. Profil Jafung, 3. PAK pertama, 4. Data unit penugasan, dan 5. Atasan langsung atau pejabat pengusul. Modul ini hanya dapat digunakan pada saat perubahan SK pengangkatan sebagai Jafung, yakni saat in-passing, penyetaraan jabatan, perpindahan jabatan, promosi, ataupun kenaikan jenjang atau pangkat. Alur umum dari modul pengangkatan adalah terdiri dari 3 komponen, yakni SK pengangkatan, Jafung, dan admin Satker. SK pengangkatan Jafung berisikan informasi mengenai nomor SK, tanggal SK, penandatanganan, dan angka kredit pertama. Adapun Jafung bertugas untuk merekam data profil, pendidikan, jenjang, nilai unsur utama, penunjang, jabatan pengusul, dan atasan langsung. Atas hal tersebut, admin Satker melakukan validasi dan persetujuan atas inputan Jafung. Adapun alur modul pengangkatan untuk penyetaraan jabatan terdiri dari 3 komponen, yakni admin KL, Jafung, dan admin Satker. Admin KL bertugas untuk menginput di eJafung data terkait pejabat yang dilakukan penyetaraan, berupa data NIP, kode Satker, KTP, email, dan jenis Jafung. Jafung sendiri bertugas untuk merekam data profil, pendidikan, jenjang, nilai unsur utama, penunjang, pejabat pengusul, dan atasan langsung. Admin Satker akan melakukan validasi dan persetujuan atas inputan Jafung. Untuk alur modul pengangkatan penyetaraan jabatan, Bapak dan Ibu dapat mengakses menu pengangkatan, lalu pilih calon peserta dan klik tambah. Isikan data Bapak dan Ibu dengan benar, khususnya pada data KL dan Satker. Setelah itu, klik tombol cari. Lalu, input data Bapak dan Ibu dengan benar, baik berupa nomor KTP, pendidikan yang diakui angka kreditnya, dan pastikan Bapak dan Ibu memasukkan alamat email yang benar dan aktif. Setelah itu, silahkan klik simpan. Selanjutnya, silahkan klik OK pada question box mengenai user digit yang muncul. Setelah menekan OK, Bapak dan Ibu dapat melakukan perekaman user digit dengan memasukkan email yang benar dan aktif, lalu klik simpan. Link aktivasi digit akan dikirimkan ke email yang Bapak dan Ibu daftarkan. Jika dalam waktu 1x24 jam tidak menerima email aktivasi atau terdapat keterangan token kadaluarsa, maka silakan buat email ke hi.djpb@kemenkeu.go.id dengan subjek permohonan aktivasi user digit dengan dilengkapi NIP. Selanjutnya adalah pembahasan terkait bagian pengangkatan Jafung. Bagian ini akan terdiri dari 4 pembahasan, yakni A. Perekaman data profil pejabat fungsional, B. Perekaman PAK pertama, C. Perekaman atasan langsung dan pejabat pengusul, dan D. Pengiriman profil dari PAK pertama.
Adapun alur umum dari modul pengangkatan adalah yang pertama, Jafung melakukan perekaman profil pada menu pengangkatan lalu pilih submenu profil. Selanjutnya, melakukan perekaman PAK pada menu pengangkatan lalu pilih penetapan angka kredit lalu pilih tambah. Yang ketiga adalah perekaman data utama dengan memilih menu pengangkatan, profil lalu data utama. Yang keempat adalah mengisi data terkait pendidikan dan satker pada menu pengangkatan, profil lalu pilih pendidikan dan satker. Yang kelima adalah mengisi informasi terkait atasan langsung pada menu pengangkatan, profil lalu pilih atasan langsung. Dan yang keenam adalah mengirimkan profil dan PAK pada menu pengangkatan, penetapan angka kredit lalu pilih action dan kirim. Atas informasi yang diberikan, maka akan dilakukan verifikasi oleh atasan langsung yang menggunakan role admin satker. Apabila disetujui, maka langkah selanjutnya adalah pengisian SKP. Namun, jika terdapat perbaikan, maka Jafung dapat melakukan perbaikan dari step pertama. Untuk melakukan perekaman profil Jafung, Bapak dan Ibu dapat mengakses menu pengangkatan, lalu pilih submenu profil. Apabila informasi terkait akun Bapak dan Ibu sudah benar, maka dapat klik rekam. Selanjutnya, Bapak dan Ibu akan diarahkan pada halaman update profil pejabat fungsional. Isikan nomor kartu pegawai dengan benar dan isi jabatan struktural dengan keterangan Jafung PKAPBN jenjang sesuai dengan jenjang Bapak dan Ibu. Setelah itu, upload foto Bapak dan Ibu dan klik simpan. Setelah menekan simpan pada laman sebelumnya dan muncul question box, maka klik OK. Lalu isilah form sesuai dengan data yang ada. Pilih jenis, jenjang, metode pengangkatan Jafung sesuai dengan SK pengangkatan yang dimiliki. Lalu isilah detail penandatanganan SK. Untuk PAK pertama, isikan nilai unsur utama sesuai dengan unsur yang tertera dalam SK. Lalu, silakan upload file SK yang dimiliki. Setelah memastikan data terisi dengan benar, maka klik simpan. Setelah memilih simpan pada halaman sebelumnya, Bapak dan Ibu dapat kembali ke form awal PAK pada menu pengangkatan lalu pilih profil. Untuk melihat detail profil dan data diri user pejabat fungsional, Bapak dan Ibu dapat memilih fitur rincian usulan. Namun, jika ingin merubah isian penetapan angka kredit, Bapak dan Ibu dapat memilih fitur update. Jika ingin menghapus isian penetapan angka kredit, maka dapat memilih fitur hapus. Jika telah memastikan bahwa data benar dan ingin mengirim data usulan ke admin satker, maka silahkan pilih fitur kirim. Langkah selanjutnya adalah pengisian data utama. Pengisian data utama dapat diakses pada menu pengangkatan lalu pilih profil. Setelah itu silahkan klik tab data utama untuk merekam jenjang dan pangkat. Pada tab data utama silahkan klik icon tambah. Lalu klik ambil data untuk mengambil data pejabat dari aplikasi GPP KPPN, lalu isikan TMT golongan. Selanjutnya adalah mengisi data terkait pendidikan dan satker pada menu pengangkatan lalu pilih profil. Setelah itu, klik tab pendidikan dan satker untuk merekam pendidikan yang diakui angka kreditnya dan kode satker saat ini. Pada tab pendidikan dan satker, silahkan klik icon tambah. Icon tambah digunakan untuk merekam pendidikan yang diakui angka kreditnya dan satuan kerja yang diduduki saat ini atau satuan kerja aktif. Selanjutnya adalah melakukan input data atasan langsung atau pejabat pengusul yang dapat diakses pada menu pengangkatan lalu pilih profil dan klik tab atasan langsung untuk merekam jenjang dan pangkat. Klik tambah atau ubah pada tab atasan langsung, lalu klik ambil data untuk menginput NIP atasan langsung,
yang akan diambil dari data pejabat di GPP KPPN. Setelah itu, silahkan klik simpan. Setelah melakukan pengisian data, maka langkah selanjutnya adalah mengirimkan profil dan PAK pertama yang telah diinput. Sebelum menekan fitur kirim, Bapak dan Ibu dapat memastikan terlebih dahulu bahwa data yang diisikan sudah benar. Sebelum kirim, status yang tertera adalah draft. Namun setelah Bapak dan Ibu mengirimkan data yang telah diinput, maka statusnya akan berubah menjadi diajukan ke verifikator. Modul kedua adalah modul SKP Jafung. Output yang dihasilkan dari modul SKP Jafung adalah data SKP dan butir kegiatan serta volume. Adapun role user yang digunakan adalah role user Jafung dan role user admin Satker. Modul SKP Jafung digunakan pada saat 3 keadaan, yakni di awal tahun, pada saat perubahan unit kerja atau mutasi, dan pada saat perubahan penugasan baik untuk PPK, PPSPM, atau bendahara dan jabatan lainnya. Untuk mendapatkan angka kredit atas penugasan yang telah dilaksanakan, jabatan fungsional harus merekamkan bukti kegiatan pada SKP E-Jafung. Penugasan yang telah dilaksanakan jika tidak direkam di SKP E-Jafung, maka tidak akan mendapatkan angka kredit. Alur umum dari SKP E-Jafung adalah yang pertama SKP E-Jafung, yang kedua Jafung, dan yang ketiga admin Satker. SKP E-Jafung berisikan info mengenai nomor SKP, tanggal SKP, penugasan, butir kegiatan, dan target capaian. Lalu, Jafung merekam SKP yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang beserta detail kegiatannya. Atas hal tersebut, admin Satker melakukan validasi dan persetujuan atas inputan yang dilakukan oleh Jafung. Pada modul ini, alur diawali dengan perekaman SKP oleh Jafung di menu pengangkatan, lalu pilih SKP dan klik tambah. Selanjutnya, tambahkan butir kegiatan pada menu pengangkatan, lalu pilih SKP, klik action, tambah kegiatan, dan klik tambah. Yang ketiga adalah pengecekan SKP. Pada tahap ini, pastikan semua butir kegiatan sudah terinput dan cek di menu pengangkatan, lalu pilih SKP, klik action, dan rincian usulan. Yang keempat adalah pengiriman SKP. Dengan mengakses menu pengangkatan, pilih SKP, pilih action, dan klik kirim. Atas SKP yang dikirim, atasan langsung dengan menggunakan role admin Satker akan melakukan verifikasi. Apabila data disetujui, maka dapat dilanjutkan dengan membuat dupak. Namun, jika perlu dilakukan perbaikan, maka dapat dilakukan dengan merekam SKP terlebih dahulu. Perlu untuk diketahui, jika terdapat kesalahan setelah SKP disetujui, maka dapat mengajukan permintaan rollback status SKP melalui HI DJPB. Untuk melakukan perekaman data pada E-Jafung di modul SKP, dapat menggunakan role user Jafung dengan menempuh 3 tahapan, yakni perekaman SKP, pengisian butir kegiatan SKP, dan pengiriman SKP. Untuk melakukan perekaman SKP, Bapak dan Ibu dapat mengakses menu pengangkatan, lalu pilih sasaran kerja pegawai. Klik icon tambah, lalu ketika form sasaran kinerja pegawai telah muncul, maka silahkan isikan nomor dan tanggal SKP yang sudah disetujui. Lalu, pilih penugasan sesuai dengan unit penugasan. Setelah selesai, maka dapat klik simpan. Setelah melakukan perekaman SKP, langkah selanjutnya adalah merekam butir kegiatan SKP. Setelah menyimpan perekaman SKP di halaman sebelumnya, maka dapat kembali ke form awal SKP dengan mengakses menu pengangkatan lalu pilih sasaran kerja pegawai. Bapak dan Ibu dapat menekan fitur rincian usulan untuk melihat detail SKP, lalu dapat mengklik
Tambah kegiatan untuk menambahkan atau merubah detail butir kegiatan. Klik update untuk mengubah nomor dan tanggal surat, dan klik kirim apabila ingin mengirimkan data usulan ke atasan langsung. Namun, jika ingin menghapus, maka dapat klik hapus untuk menghapuskan isian penetapan angka kredit. Untuk merekam detail SKP, maka dapat mengakses menu pengangkatan, lalu pilih sasaran kerja pegawai, klik tambah kegiatan, dan klik tab detail SKP. Lalu pada icon tambah, klik tambah. Pada form yang ada, Bapak dan Ibu dapat mengisikan butir kegiatan sesuai dengan SKP atau isi semua butir kegiatan sesuai dengan penugasan. Pada menu volume, isikan volume sesuai dengan target capaian, lalu klik simpan. Ulangi langkah ini sampai seluruh kegiatan SKP atau seluruh kegiatan telah terisi. Perlu untuk diperhatikan bahwa dalam mengisi volume, setidaknya dapat diisi dengan minimal mengisi satu volume. Volume pada SKP Jafung tidak memiliki dampak jika pada kenyataannya kegiatan yang dilakukan melebihi ataupun tidak dilakukan. Langkah selanjutnya adalah mengirimkan SKP. Bapak dan Ibu dapat akses menu pengangkatan lalu pilih sasaran kerja pegawai. Pastikan seluruh data telah benar sebelum dikirim. Lalu, jika telah ingin mengirim, silahkan klik fitur kirim. Dapat diperhatikan bahwa status sebelum mengirimkan adalah draft, dan setelah mengirimkan SKP, status akan berubah menjadi diajukan ke verifikator. Setelah menempuh langkah pada modul pengangkatan dan modul SKP, langkah selanjutnya adalah mengisi modul Dupak. Modul Dupak digunakan bagi user role Jafung untuk menginput butir kegiatan dan mengirimkan Dupak. Role user yang digunakan pada modul ini adalah Jafung, admin Satker, dan pejabat pengusul. Adapun output yang dihasilkan dari modul Dupak adalah bukti kegiatan, Dupak, dan SPMK. Alur umum dari modul Dupak terdiri dari 3 rangkaian. Yang pertama, Jafung bertugas untuk melakukan upload bukti kegiatan, mencetak SPMK, dan mencetak Dupak. Lalu, admin Satker bertugas untuk melakukan validasi dan persetujuan atas inputan Dupak Jafung dan mengirimkannya ke pejabat pengusul. Selanjutnya, pejabat pengusul akan melakukan validasi dan persetujuan atas inputan Dupak Jafung dan mengirimkannya ke tim penilai. Pada modul Dupak Jafung terdapat 4 langkah yang dapat ditempuh. A. Melakukan perekaman Dupak. B. Menginput butir kegiatan Dupak sesuai SKP. C. Menginput butir kegiatan Dupak untuk kegiatan di atas dan di bawah jenjang. Dan D. Mencetak dan mengirimkan Dupak. Untuk menginput Dupak, Bapak dan Ibu dapat mengakses menu pengajuan Dupak, lalu silakan pilih Dupak. Pada form data usulan Dupak, klik icon tambah. Setelah menekan icon tambah, Bapak dan Ibu dapat mengisi form dengan menginput tanggal Dupak. Setelah menginput tanggal Dupak, lalu klik simpan. Langkah selanjutnya adalah melakukan input untuk butir kegiatan Dupak sesuai dengan SKP. Dapat diakses pada menu pengajuan Dupak, lalu pilih Dupak. Lalu, pilih icon butir kegiatan. Setelah menekan fitur butir kegiatan, Bapak dan Ibu dapat merekam butir kegiatan yang ada di SKP sesuai dengan jenjang Bapak dan Ibu dengan memilih kegiatan SKP. Perlu untuk diperhatikan bahwa hanya butir kegiatan SKP yang telah disetujui yang akan muncul di menu ini. Selanjutnya, silahkan pilih sesuai dengan kode kegiatan yang akan direkam bukti dukungnya. Sebelum memilih kode kegiatan, maka dapat diperhatikan terlebih dahulu referensi dari kode kegiatan. Langkah selanjutnya adalah mengisi form dengan menginput tanggal mulai dan tanggal akhir, lalu input volume kegiatan, lalu pada menu keterangan input judul kegiatan butir kegiatan.
Lalu, bagian ini dapat diperhatikan bahwa untuk kegiatan SKP hanya dapat melakukan input satu kegiatan dalam satu rekaman. Langkah selanjutnya adalah mengupload bukti fisik. Pada menu pengajuan Dupak, lalu pilih Dupak dan butir kegiatan. Klik fitur bukti fisik untuk mengupload dokumen. Sistem akan memfilter dokumen yang dibutuhkan. Setelah itu, silakan klik upload untuk upload dokumen. Langkah selanjutnya adalah menginput butir kegiatan Dupak untuk jenjang di atas dan di bawah jenjang jabatan fungsional. Dapat diakses pada menu pengajuan Dupak, lalu pilih Dupak. Selanjutnya, silakan klik fitur butir kegiatan. Pada form butir kegiatan, silakan merekam butir jenjang di atas ataupun di bawah dengan memilih kegiatan atas atau bawah. Pastikan Bapak dan Ibu memiliki penugasan untuk mengerjakan butir kegiatan jenjang atas dan jenjang bawah. Silahkan klik pilih sesuai dengan kode kegiatan yang akan direkam. Sebelum memilih, perhatikan terlebih dahulu referensi dari kode kegiatan. Setelah memilih kegiatan yang akan direkam bukti dukungnya, maka silahkan isi form dengan menginput tanggal mulai dan tanggal akhir, input volume kegiatan, lalu input judul kegiatan butir kegiatan. Setelah itu, silahkan klik ubah atau simpan. Perlu untuk diperhatikan bahwa untuk kegiatan atas atau bawah jenjang, hanya dapat menginput satu kegiatan, satu rekaman. Langkah selanjutnya adalah Bapak dan Ibu dapat menekan fitur bukti fisik untuk mengupload dokumen. Sistem akan otomatis memfilter dokumen yang dibutuhkan. Untuk memudahkan penamaan, silahkan namakan file dengan nama yang mudah untuk dicari. Lalu silahkan upload untuk mengupload dokumen. Langkah selanjutnya atau langkah terakhir adalah mencetak dan mengirimkan Dupak. Dapat diakses pada menu pengajuan Dupak, lalu silahkan pilih Dupak. Dupak dikirim sesuai dengan tanggal Dupak. Bapak dan Ibu dapat menekan fitur kirim untuk mengajukan Dupak ke atasan langsung. Lalu, pilih verifikasi untuk mengupload Dupak dan SPMK yang sudah ditandatangani Jafung dan atasan langsung. Lalu silahkan pilih cetak jika ingin melakukan pencetakan atas Dupak. Sekian video tutorial pengusulan penilaian angka kredit pada aplikasi e-Jafung. Video ini disusun berdasarkan petunjuk teknis dengan judul PK APK APBN Juknis Modul Pengangkatan Dupak yang diterbitkan oleh Subdit SPK PP DSP Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu jabatan fungsional dalam melakukan pengusulan penilaian angka kredit melalui aplikasi e-Jafung. Mengakhiri video ini, saya ucapkan terima kasih.